Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofi Fauzia dengan NIM 22810700070, nomor absen 01. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat, dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Simak videonya ya. Konsep hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan interaksi saling mempengaruhi antara ketiga elemen tersebut. Manusia menciptakan dan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Tetapi penggunaan teknologi ini berdampak pada lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Di sisi lain, kondisi lingkungan juga dapat mengaruhi pengembangan dan penggunaan teknologi. Nah, hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi, manusia ini menciptakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka dan meningkatkan efisien atau memperbaiki kualitas hidup. Sedangkan hubungan timbal balik antara teknologi dan lingkungan, teknologi ini dapat membantu menjaga lingkungan, misalnya teknologi energi terbarukan atau merusaknya, misalnya polusi akibat industri. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan, manusia ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik melalui kebijakan, gaya hidup, maupun pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan. Nah, di sini contoh nyatanya seperti teknologi kendaraan bermotor. Pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, teknologi kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak menghasilkan polusi udara langsung seperti kendaraan berbahan bakar fosil. Hal ini membantu untuk memperbaiki kualitas udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Sedangkan dampak negatifnya, produksi baterai kendaraan listrik sangat membutuhkan penambangan mineral seperti litium dan kobalt. Penambangan ini dapat merusak ekosistem lokal dan menimbulkan resiko bagi pekerja tambang. Oleh karena itu, manusia sangat perlu mengambil langkah bijak dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi dengan baik agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini sangatlah penting dalam pendidikan lingkungan hidup karena masa anak-anak adalah fase kritis dalam pembentukan nilai, sikap, dan juga kebiasaan. Nah, seperti pendapat dari teori pengembangan kognitif menurut Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Pada tahap operasional konkret, yaitu di usia sekitar 7-11 tahun, anak mulai memahami hubungan kesadaran sebab akibat, lalu mengajarkan kesadaran ekologi pada usia ini membantu mereka memahami dampak perilaku manusia terhadap lingkungan seperti polusi atau deforestasi. Nah, manfaat dari kesadaran ekologi dalam pendidikan ini yaitu dapat membentuk kebiasaan ramah lingkungan yang bertahan seumur hidup, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu lingkungan global dan menyiapkan generasi yang lebih peduli dan juga bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Lalu dengan pendekatan yang sesuai, siswa dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ketika saya menjadi seorang guru, tentu saja saya akan membuat rancangan strategi pembelajaran seefektif mungkin, yaitu saya akan menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran berbasis kontekstual, di mana mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan relevansi dan pemahaman mereka. Lalu saya akan menggunakan metode diskusi interaktif, demonstrasi, dan juga pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, pada kegiatan praktis yang melibatkan siswa, di kegiatan pendahuluan, saya akan memulai dengan diskusi singkat tentang kebiasaan mereka membawa bekal dalam kemasan plastik. Lalu, saya akan menampilkan video pendek atau gambar tentang dampak sampah plastik pada lingkungan, misalnya pencemaran laut atau bahaya plastik
jawab sederhana untuk menggali pengetahuan siswa. Nah, pada tahap inti, saya akan melakukan demonstrasi dan penjelasan, yaitu saya akan membawa sampah plastik dan menjelaskan kepada siswa seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai, dan menunjukkan cara sederhana seperti mendaur ulang plastik, yaitu bisa dijadikan pot dari botol bekas. Lalu pada kegiatannya dilanjut, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengumpulkan sampah plastik di sekitar sekolah, lalu mengklasifikasi sampah plastik sesuai jenisnya, dan membuat kerajinan sederhana dari plastik bekas, misalnya tas dari plastik kresek. Dan saya membimbing siswa untuk memahami pentingnya pengurangan plastik sekali pakai. Dan pada tahap penutup, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kegiatan mereka yang sudah mereka buat, dan saya menyimpulkan tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong siswa untuk membawa bekal dengan wadah yang ramah lingkungan. Nah, evaluasi yang dapat dilakukan adalah observasi sikap siswa selama kegiatan, seperti antusiasme mereka dalam mengumpulkan dan mendaur ulang sampah. Langkah-langkah edukasi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu identifikasi masalah terlebih dahulu. Lakukan wawancara untuk memahami kendala masyarakat seperti kurangnya pemahaman atau kekhawatiran. Lalu langkah yang kedua yaitu edukasi sederhana. Bisa menggunakan bahasa lokal atau demonstrasi langsung untuk menjelaskan cara kerja dan manfaat teknologi kepada masyarakat. Dan langkah yang ketiga yaitu libatkan tokoh masyarakat. Ajak pemimpin desa untuk mendukung program agar masyarakat lebih percaya. Langkah yang keempat yaitu pelatihan partisipatif. Memberikan pelatihan langsung dan dorongan masyarakat agar bisa mencoba teknologi sendiri. Langkah yang kelima yaitu pendampingan. Dampingi masyarakat saat awal penggunaan teknologi dan bantu masyarakat untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Pantau terus pemakaian teknologi dan lakukan pelatihan lanjutan jika diperlukan. Pendekatan ini membantu masyarakat memahami manfaat teknologi dan merasa percaya diri untuk menggunakannya. Oke, di sini terdapat 3 konflik dan juga solusi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam versus kelestarian ekosistem. Masalahnya, pembangunan teknologi sering membutuhkan bahan baku dari sumber daya alam yang dapat merusak ekosistem. Nah, solusi yang dapat digunakan yaitu mengembangkan teknologi berbasis bahan daur ulang atau biomaterial, atau juga mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular untuk meminimalkan limbah dan juga memaksimalkan pemakaian ulang sumber daya. Nah, yang kedua, polusi industri versus kesehatan lingkungan. Masalah yang sering terjadi yaitu proses produksi teknologi dapat menghasilkan limbah berbahaya dan emisi gas rumah kaca. Nah, solusi yang dapat digunakan yaitu dengan cara menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan juga proses produksi rendah emisi. Atau solusi yang dapat digunakan yaitu menerapkan teknologi filtrasi atau penanganan limbah yang lebih efisien tentunya. Dan yang ketiga, perluasan infrastruktur versus konservasi habitat. Masalah yang sering timbul yaitu pembangunan infrastruktur sering menggusur habitat alami. Dan solusi yang dapat digunakan yaitu merancang pembangunan berkelanjutan dengan konsep green building atau eco-friendly design, dan juga dapat melibatkan studi lingkungan yang ketat sebelum melakukan pembangunan untuk meminimalkan dampak pada habitat. Keseimbangan ini atau pendekatan inovatif ini dapat mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dengan menggunakan prinsip keberlanjutan untuk menciptakan harmoni antara pembangunan dan juga pelestarian lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.